Pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan buat diri kami, buat keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami berterima kasih kepada Engkau. Maka sebelum kami mengatakan aktivitas lain, kami utamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami percaya berkat jasmani yang Kau disiapkan buat kami. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami juga boleh naikkan doa, pujian penyembahan, dan kami juga boleh naikkan merindu buat renungan firman-Mu, sekaligus singkat tapi firman ini jadi berkat buat kami. Roh Kudus melembutkan hati kami, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Saya bagi dalam dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 7, besok ayat 8 sampai ayat 14. Galatia pasal 3 ayat pertama sampai ayat 7. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah melaksanakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Ada kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Setara itu jugalah Abraham percaya pada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita lihat satu firman Allah sangat baik buat kita pada pagi hari ini, yang mulai mengajar dalam hidup kita. Sebagaimana firman Allah dikatakan pada ayat yang ketiga. Ada kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, mengapa kamu sekarang main di dalam daging? Saya percaya tidak satu pun orang mau katakan bodoh. Ya, orang pasti tersinggung atau marah kalau dikatakan bodoh. Bodoh. Bodoh yang kuat mau pada pagi hari bukan bodoh dalam pengertian clear, tapi bodoh. Kenapa? Karena mau hidup di dalam daging. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, maukah sekarang kamu main di dalam daging? Kita sudah mulai dengan roh. Kita sudah mulai dengan roh berapi-api melayan Tuhan, mengiring Tuhan, hidup dalam pimpin Roh Kudus. Tapi jangan akhir ujung kita, hari kita hanya dosa daging. Ingat, daging menuju kepada kebinasaan. Daging tidak membawa keselamatan. Daging tidak membawa keselamatan. Daging tidak membawa kita ke surga. Tapi roh yang membawa kita ke surga. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita ingat, kita mencari Tuhan pagi-pagi hari ini bagi kita hidup dan pimpinan. Kalau saudara tidak hidup dan pimpinan roh, saudara tidak akan adakan mesbah keluarga, mesbah kita. Yang saudara kejar hanya langsung kerja, kabur, atau bagaimana.
Tetapi karena saudara mencari roh, mencari kehendak Roh Kudus atau hidup dan pimpinan Roh Kudus, saudara mencari mengadakan mesbah keluarga, mesbah kita, bukan mencari yang daging menuju kebinasaan. Maka Tuhan mau, firman Tuhan mau kita hidup hari lepas hari, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang kita pikirkan semua kehendak Roh Kudus. Apa kita rencanakan kehendak Roh Kudus. Apa yang kita perbuat sesuai dengan Roh Kudus. Sampai akhir kita ini hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan ujung-ujungnya hanya keinginan daging. Ingat, daging menuju kebinasaan. Daging menuju kebinasaan. Daging tidak menguasai kerajaan surga. Tapi roh hidup yang kekal. Daging selalu berbuat hal yang tidak baik, tapi roh membawa kita hidup dalam kekudusan. Biar pagi hari ini kita membawa, kita menyerahkan tubuh jiwa roh kita ini dalam kepimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, semua dalam pimpinan Roh Kudus, bukan kehendak daging. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat pengertian firman. Kami ada anak-anak yang bahagia. Kami ada pelayan-pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau hidup pagi-pagi selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Berjalan hari lepas hari dalam pimpinan Roh Kudus. Bekerja dalam pimpinan Roh Kudus. Melayani Tuhan dalam hidup pimpinan Roh Kudus. Berumah tangga hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab roh menuju kepada hidup yang kekal. Tapi daging itu malah mati yang kekal. Kami percaya kami selalu berjalan, pimpin kami semua dengan kekudusan, Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, apa yang jadi kebutuhan kebutuhan kami Engkau cukupkan, dan kami percaya Engkau Allah yang peduli, dan kembali kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dan boleh menghadap Tuhan kembali. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.